Yuk kita lanjut part 2 ya. Jurusan yang selanjutnya adalah teknik pemesinan. Jurusan ini mempelajari pengenalan dan pengolahan bahan, mengukur dengan alat ukur mekanik presisi, menggunakan perkakas tangan, serta melakukan perhitungan dasar dan lanjut untuk diimplementasikan dalam praktek membuat benda kerja dan perlengkapan praktek. Kenapa kalian harus memilih jurusan ini? Pemahaman tentang mesin sangat dibutuhkan oleh banyak industri, terutama otomotif dan manufaktur. Contoh, mitra Iduka adalah PT Barata Indonesia. Berikutnya adalah prospek lulusan jurusan teknik pemesinan. Jika kalian ingin kuliah, program studi kuliah yang bisa diambil adalah teknik mesin dan teknik industri. Jika kalian ingin bekerja, prospeknya antara lain teknisi fabrikasi, yaitu melaksanakan pengoperasian mesin las dan melakukan welding material sesuai petunjuk yang tersedia atau sesuai instruksi. Bisa membaca gambar teknik dan menggunakan mesin menjadi nilai plus. Berikutnya menjadi operator mesin perkakas. Kemampuan yang dibutuhkan biasanya adalah membaca gambar teknik dan dapat mengoperasikan mesin bubut, CNC, dan freeze. Berikutnya menjadi injection molding setter, yaitu menjalankan mesin injection sesuai prosedur dan melaksanakan pengecekan pada mesin tersebut serta peralatan penunjangnya. Selanjutnya adalah menjadi staf produksi. Berikutnya teknisi crane, melakukan perbaikan mesin crane yang rusak atau mengecek kondisinya secara periodik. Dalam hal ini, kamu mungkin harus memiliki kemampuan memahami operasional mesin crane. Bisa ya? Yang terakhir, pengusaha di bidang mesin. Wah, bukan rahasia lagi. Jika menjadi pengusaha merupakan pekerjaan yang tidak mengenal batasan usia. Jika kamu memiliki minat untuk meniti karir sebagai pengusaha di kala muda, kamu bisa menggunakan kemampuan permesinanmu untuk membuka dan membuat sebuah usaha atau jasa yang terkait dengan kemampuanmu di bidang pemesinan tersebut. Kita lanjut ke jurusan yang kelima, teknik pengelasan. Teknik pengelasan mempelajari pekerjaan pengelasan pada bahan besi atau baja. Hampir seluruh logam dalam proses produksinya harus dilakukan pengelasan. Kenapa kamu harus memilih jurusan ini? Pengelasan merupakan bidang yang sangat dibutuhkan oleh dunia industri, utamanya untuk industri perkapalan dan rekayasa umum serta bidang-bidang lain yang berhubungan dengan penyambungan konstruksi, di mana pengelasan merupakan faktor utamanya. Mitra Iduka, PT Komatsu, PT Nanda Karya Perkasa. Berikutnya, prospek lulusan jurusan teknik las. Jika kalian ingin kuliah, program studi kuliah yang bisa diambil antara lain teknik mesin, teknik industri, teknik perkapalan. Kalau kalian ingin bekerja, prospeknya antara lain menjadi welding engineer, mendesain, menghitung, dan juga menentukan jenis sambungan las yang nantinya akan diproduksi. Menjamin bahwa kekuatan sambungan las yang kalian desain memang aman dan memenuhi standar atau kode internasional. Berikutnya menjadi welding inspector. Ia memastikan kualitas hasil dari pengelasan bisa diterima pelanggan dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Selain itu, bertugas mengawasi, memeriksa, dan memverifikasi semua hal dari sebelum, saat berlangsung, hingga setelah adanya proses pengelasan. Berikutnya menjadi welding supervisor. Memastikan bahwa pengelasan dilakukan dengan baik dan terorganisir, serta sudah sesuai dengan prosedur yang disetujui pelanggan. Salah satu tugasnya adalah memastikan bahwa semua dokumen sudah tersedia serta dimensi dan spesifikasi material yang digunakan sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan. Yang berikutnya adalah NDT Practitioner. Menjamin pengujian kualitas produk yang berkaitan dengan proses pengelasan dan dilakukan sesuai dengan prosedur atau metode yang telah ditetapkan. Juga bertugas memastikan kalau peralatan yang digunakan dalam pengujian bisa berfungsi dengan maksimal. Selanjutnya adalah teknik kendaraan otomotif. Wah, udah gak asing ya? Jurusan pendidikan teknik otomotif siap membekali siswa dengan cakupan kompetensi lulusan, pengetahuan otomotif, perawatan otomotif, teknologi otomotif, dan entrepreneur. Kenapa kalian memilih jurusan ini?
Industri otomotif dan transportasi merupakan industri yang besar yang terus selalu berkembang setiap tahunnya. Maka, masa depan lulusan teknik kendaraan ringan dipastikan akan masih tetap dibutuhkan hingga bertahun-tahun ke depan. Mitra Iduka, PT Mitsubishi. Prospek jurusan lulusan TKRO. 1. Program kuliah. Yang pertama, teknik otomotif, teknik mesin, teknik elektro, matematika, teknik kimia, teknik perminyakan, teknik industri, teknik refrigerasi dan tata udara, administrasi bisnis otomotif. Berikutnya adalah prospek pekerjaan. 1. Industri otomotif. Banyak perusahaan multinasional di bidang otomotif yang membuka pabriknya di Indonesia. Industri-industri ini membutuhkan banyak sekali tenaga ahli dari bidang otomotif seperti lulusan TKR. Yang kedua, mekanik. Lulusan TKR tentu memiliki ahlian untuk bekerja sebagai mekanik otomotif di berbagai bengkel motor atau mobil. Yang ketiga, operator alat berat. Peluang atau prospek kerja TKR selanjutnya adalah menjadi operator alat berat. Profesi ini banyak dibutuhkan pada industri. Yang kelima, modifikator. Modifikator adalah orang yang bekerja melakukan modifikasi atau kustomisasi di beberapa bagian kendaraan sesuai permintaan klien atau pemilik kendaraan tersebut. Berikutnya ada jurnalis otomotif. Seorang jurnalis bertugas pada peliputan dunia otomotif tentu harus memiliki keahlian lebih dalam memahami dunia otomotif. Yang berikutnya adalah blogger atau vlogger otomotif. Profesi blogger ini sedang marak digandrungi mengingat pola kehidupan orang-orang yang kini mencari informasi apapun melalui internet. Yang terakhir, apa itu teknik komputer jaringan? Sudah tahu ya, teknik komputer adalah sebuah program studi yang mengintegrasikan teknik elektro dan ilmu komputer dalam mengembangkan perangkat keras dan perangkat lunak dan jaringan. Di sini, yang akan dipelajari adalah bagaimana merancang dan membangun otak dari sebuah komputer atau alat elektronik yang lainnya yang akan mengontrol jalannya sistem. Kenapa kamu memilih jurusan ini? Komputer menjadi salah satu alat yang kini tidak lepas dari kehidupan. Kamu pasti sering menggunakan komputer ya? Nah, melalui prodi ini, kalian akan mengetahui bagaimana komputer yang terdiri dari software, hardware, dan network dirancang dan dikembangkan sehingga menjadi alat yang kita gunakan hari ini. Iduka, PT Telkom Indonesia, PT Jembatan Citra Nusantara. Berikutnya adalah prospek lulusan jurusan TKJ. Yang pertama, program kuliah. Kalau kalian kuliah, bisa memilih teknik komputer, teknik informatika, manajemen informatika, ilmu telekomunikasi, multimedia, teknik elektronika, teknik animasi, jurnalistik, pemasaran, dan akuntansi. Kalau kalian memilih untuk bekerja, banyak juga nih. Yang pertama, menjadi teknisi. Tugas teknisi adalah melakukan perbaikan atau pembangunan komputer dan jaringan agar bisa dipakai oleh pelanggan. Yang kedua, menjadi programmer. Prospek teknik informatika di era digital seperti ini yang akan menjadi most wanted ialah seorang programmer. Sebab dengan kemajuan teknologi, banyak perusahaan yang memiliki website, aplikasi, hingga program komputer. Akan tetapi kekurangan orang untuk mengembangkannya. Yang berikutnya adalah menjadi sistem analis. Kamu tahu sistem analis? Sistem analis merupakan profesi yang memiliki tugas menganalisis dan mendesain sistem yang akan digunakan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Sistem tersebut tentunya berkaitan dengan sistem jaringan komputer dan juga peranti lainnya yang berhubungan. Berikutnya, network administrator. Prospek kerja teknik informatika lainnya adalah menjadi network administrator. Seorang network administrator bertugas menjaga keamanan, kontinuitas jaringan sistem yang digunakan. Yang terakhir, menjadi konsultan ERP. Konsultan ERP atau Enterprise Resource Planning adalah profesi yang memberikan jasa konsultasi mengenai pengembangan suatu sistem dengan software database tertentu. Nah, demikian 7 jurusan yang ada di SMK Adiwarna. Tetap semangat ya!